Ketahuilah ketika engkau sedang berdosa atau kita sedang berdosa atau sebagian kita sedang berdosa, karena kita semua pendosa. Bahwasanya ketika kita berdosa kita sedang bodoh. Sedang bodoh. Dan Allah mensifati semua orang yang berdosa adalah orang bodoh. Orang bodoh. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 17. Kata Allah, "Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin tsumma yatubuna min qarib. Fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima." Sungguhnya taubat itu Allah berikan kepada orang yang melakukan kemaksiatan bi jahalatin karena kebodohan. Dengan kebodohan kemudian mereka bertobat sebelum gorgorah, sebelum nyawa di kerongkongan. Allah mensifati di sini kata Allah, ya'maluna su'a bi jahalah, melakukan dosa dengan kebodohan. Ini dengan kebodohan ini adalah wasfun lazim. Wasfun lazim itu orang yang melakukan maksiat dia pasti bodoh. Kenapa dia bodoh? Di antara bentuk kebodohannya dia mendahulukan kenikmatan dunia dengan mengorbankan kenikmatan akhirat. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian mendahulukan kesenangan dunia padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Bukankah ketika dia bermaksiat berarti bisa jadi ya, dia terjerumus dalam neraka dan bisa jadi dia terluput dari kenikmatan surga yang sempurna dan abadi? Mungkin atau tidak? Mungkin. Maka berarti dia bodoh. Dia bodoh. Orang bodoh orang yang mengambil sedikit hanya sesaat kemudian mengorbankan yang banyak dan sempurna. Itu orang bodoh. Makanya kita semua ini kalau bermaksiat sedang bodoh. Lagi sebodoh-bodohnya. Antum tahu hidup ini cuma sebentar, 60-70 tahun. Setiap detik yang kita lewati dalam ketaatan akan Allah ganti dengan kenikmatan yang sempurna dan abadi. Sebagai contoh salat 2 rakaat sebelum subuh. Siapa yang salat 2 rakaat sebelum subuh khairu minad dunya wa ma fiha. Akan diganti oleh Allah yang mungkin kita kerjakan 2-3 menit, Allah akan ganti dengan kenikmatan yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Lah, ini kita bukan hanya tidak salat 2 rakaat sebelum subuh, bahkan kita sedang bermaksiat karena ada kelezatan yang kita rasakan. Maka orang yang mendahulukan kelezatan yang sesaat, sebentar, yang kemudian ujungnya adalah penderitaan, adalah orang bodoh dengan mengorbankan apa? Kenikmatan yang abadi. Ini bodoh yang pertama. Mendahulukan yang sedikit, meninggalkan yang banyak. Bodoh yang kedua, bahwasanya kenikmatan tersebut berujung pada kesengsaraan. Tidak ada maksiat kecuali ujungnya kesengsaraan. Maksiat apapun. Maksiat apapun. Kalau seorang sebelum nonton film Korea, dia cek kebahagiaan dalam hatinya. Dia cek aja. Dia cek sebentar, dia rasa kemudian nonton film Korea 1 jam. Ketika nonton film Korea tersebut mungkin dia senang, mungkin dia gembira, mungkin dia tertawa dengan, saya nggak tahu, saya juga belum pernah nonton. Maksudnya dengan berbagai macam apa? Khawatir saya salah persepsi. Mungkin ada syahwatnya, ada senang-senangnya, ada ketawa-ketawanya. Mungkin dia bahagia 1 jam. Setelah coba cek hatinya, pasti hatinya mengeras. Hatinya pasti mengeras. Ketika hatinya mengeras dan itu efeknya langsung, tidak menunda, tidak tertunda, langsung. Maka saat itu kebahagiaan dia dicabut. Maka ngapain kita bodoh sekali kita berusaha menerjang kelezatan yang ujungnya kesengsaraan. Betapa banyak orang tidak lagi hasrat sama istrinya. Dan ini nyata, saya ketemu seorang cerita dari dokter mengalami banyak pasien, laki-laki datang tidak bisa lagi hasrat sama istrinya. Sehingga dia harus jajan terus. Ngerti jajan enggak? Ngerti enggak? Ya, jajan. Karena kalau dia tidak jajan, dia tidak bisa lezat. Coba. Ada Allah kasih sesuatu yang mubah, yang halal di depan dia, sudah dia tidak bisa rasakan lagi, sehingga dia selalu dalam kesengsaraan. Habis berzina, dia mikir lagi zina berikutnya. Sengsara sebelum mendapatkan zina berikutnya. Taib, apa yang dia dapatkan? Kelezatan saat kemudian disusul dengan apa? Kesengsaraan. Berbeda ketika seorang berlezat-lezat dengan yang Allah halalkan. Setelah dia berhubungan, dia bahagia, tambah cinta, tambah sayang, ngobrol lagi. Ada kebahagiaan yang Allah berikan karena dia berlezat-lezat dengan yang halal. Semua kelezatan maksiat ujungnya kesengsaraan. Itu sudah kaidah. Kelezatan apapun. Sehingga seorang sampai banyak datang ke dokter masalah, lihat istrinya sudah enggak ada hasad.
Coba bayangkan antum tinggal di rumah sama perempuan yang antum lihat muak, kira-kira jengkel atau tidak? Menderita tidak? Menderita. Tapi inilah istri yang resmi, yang status resmi dia. Sementara ngelihat dia nggak pernah ada hasrat. Kenapa? Karena terlalu sering bermaksiat. Ada kawan pejabat telepon saya, Ustadz, ini gimana nih anak buah saya cantik-cantik Ustadz. Terus gimana Ustadz, saya tundukkan pandangan. Saya lihat cuma bisa ngiler tapi nggak bisa dimakan. Ibarat kita lihat es krim lagi musim panas, es krim kita pingin tapi kita nggak bisa ngambil. Ternyata es krimnya dimakan sama orang lain. Lebih menderita mana? Seorang musim panas tidak lihat air dingin atau lihat air dingin tapi tidak bisa diambil. Bingung ya? Lebih sengsara, ada kelezatan kita nggak cuma ngiler doang, penasaran nggak bisa ngapa-apain. Itu sengsara. Itulah gambaran orang kalau mau ngumbar pandangan lihat sesuatu yang cantik dia terus ketagihan tapi dia diliputi dengan kesengsaraan. Itu yang dialami para pelaku maksiat. Oleh karenanya hanya orang bodoh yang bermaksiat dan kitalah orang-orang bodoh tersebut. Ketika bermaksiat kita itu hanya menimbulkan kesengsaraan. Tidak usah jauh-jauh. Seorang yang sering buka medsos kemudian lihat perempuan, buka aurat terbuka ini. Hatinya dia ada kesenangan, kelezatan lihat berita. Coba cek hatinya jujur. Kok saya jadi keras? Hati keras. Kenapa? Banyak maksiat yang kita lihat di medsos. Maka orang bermaksiat orang yang bodoh. Oleh karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia berdoa, dia tidak ingin jadi orang bodoh. Ketika dia dirayu oleh ibu-ibu Mesir, dia berkata, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Kata Yusuf alaihissalam, ya Rabbku, aku lebih suka di penjara daripada memenuhi rayuan para wanita tersebut. Kalau kau tidak palingkan aku dari rayuan mereka, asbu ilaihinna, maka aku akan condong kepada mereka, wa akum minal jahilin, dan aku akan termasuk orang-orang yang jahil, yaitu aku akan terjerumus dalam maksiat. Maka apapun Al-Quran yang antum hafal, betapapun antum sedang ikut pengajian, kita sering baca buku agama, bahkan kita panitia pengajian, bahkan kita ustadznya, tapi kalau kita sedang maksiat, sesungguhnya kita sedang bodoh. Sepakat atau tidak? Sepakat.